Halo, salam jumpa lagi dalam mata kuliah Moral Dasar Kristen. Kali ini kita akan melihat tentang hukum manusiawi. Kita telah melihat yang namanya hukum kodrati, lalu hukum yang diwahyukan. Nah, sekarang kita mau melihat tentang hukum manusiawi. Nah, kita lihat arti dan cirinya. Nah, hukum adalah petunjuk untuk kepentingan umum yang dikeluarkan oleh mereka yang dipercayakan untuk memimpin dan mengatur hidup bersama. Jadi dari definisi ini jelas ada dua hal penting, yaitu kepentingan umum dan siapa yang berhak untuk membuat sebuah hukum. Jadi hukum adalah petunjuk untuk kepentingan umum, lalu yang dikeluarkan oleh mereka yang dipercayakan untuk memimpin dan mengatur hidup bersama. Jadi hukum itu suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi ditaati demi apa? Demi kepentingan umum. Nah, dia menjadi sah karena dipromulgasikan, dibuat, dirumuskan, dan dilakukan oleh otoritas yang sah. Dalam arti sempit, hukum juga terpaut dengan aturan yang berciri mewajibkan, umum dan langgeng, walaupun untuk kelompok kecil, seperti yang kita kenal konstitusi, misalnya konstitusi OFM disebut konstitusi saudara-saudara Dina, aturan dalam keluarga, dan lain-lain. Nah, jadi itu kira-kira definisi hukum. Sekarang kita lihat beberapa ciri hukum yang diwahyukan. Nah, yang pertama, kita melihat hukum manusiawi dapat dipaksakan. Paksaan diperlukan demi kepentingan bersama sesuai dengan maksud hukum. Jadi kenapa dia bisa dipaksakan? Karena dia menyangkut kehidupan bersama, menyangkut kehidupan sosial, kesejahteraan umum. Karena itu dikatakan hukum manusiawi itu dapat dipaksakan. Jadi paksaan diperlukan demi kepentingan bersama sesuai dengan maksud hukum. Lalu hukum manusiawi hanya menyangkut sikap luar. Walaupun sikap batinia perlu dalam pelaksanaan hukum, tetapi hukum manusiawi membidik tatanan lahiriah. Jadi pemenuhan eksternal dibedakan dari motivasi atau sikap batin orang. Idealnya keduanya harus sejalan. Jadi mau katakan hukum manusiawi itu dia menekankan soal sikap luar, bahwa sikap batin itu diperlukan, tapi cukup kalau orang menunjukkan sikap lahiriahnya. Nah, 3 ciri berikut disejajarkan dengan ciri hukum kodrat. Jadi ciri berikut, hukum manusia terbatas pada kelompok tertentu manusia. Jadi hukum manusia terbatas pada kelompok tertentu manusia. Jadi dia tidak berlaku untuk semua orang. Dia hanya berlaku untuk orang tertentu. Nah, jadi dikatakan 3 ciri berikut disejarkan dengan ciri hukum kodrati. Nah, mungkin maksud di sini sebenarnya bukan disejarkan, tetapi berbalik dengan hukum kodrati. Ingat, hukum kodrati itu bersifat universal. Sifat universal. Kalau di sini dikatakan hukum manusia terbatas pada kelompok tertentu manusia, misalnya KHK. Jadi hukum kita Katolik atau hukum kanonik itu terbatas pada kelompok tertentu. Atau Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya berlaku untuk orang Indonesia. Hukum manusiawi jauh lebih terkondisi oleh sejarah. Hukum manusiawi gampang berubah sesuai dengan perubahan pada waktu dan tempat tertentu. Jadi dia bisa berubah kalau ada hal yang memang meminta untuk perubahan.
atau orang sebut amandemen Undang-Undang Dasar. Ya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu presumpsi dalam hukum manusia adalah hukum mengikat. Tetapi hukum manusiawi terbuka terhadap kekecualian dan dispensasi. Ini maksudnya ada hukum itu memang mengikat semua orang yang ada di bawah hukum itu. Akan tetapi dia tidak selalu mutlak. Ada saat tertentu di mana berlakulah yang namanya kekecualian atau dispensasi. Jadi kalau kita melihat hukum kodrat kemarin, itu tidak berlaku yang namanya dispensasi karena melekat pada kita sebagai ciptaan. Nah, kalau kali ini hukum manusiawi salah satu cirinya walaupun mengikat tetapi dalam kondisi situasi tertentu dia ada kekecualian atau bisa diberikan dispensasi. Sikap perjanjian baru terhadap hukum manusiawi ini. Secara umum, perjanjian baru mendukung dan mewajibkan ketaatan kepada hukum manusiawi, asalkan ketaatan itu tak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi hukum manusiawi, hukum yang dibuat oleh otoritas yang berwenang, nah itu harus kita taat. Jadi mewajibkan ketaatan. Akan tetapi kita taat sejauh tak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Lalu dalam Injil kita temukan juga bagaimana Yesus menunjukkan ketaatan kepada pemerintah. Maksudnya ketika dia mengatakan antara lain, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dari apa yang dikatakan oleh Yesus ini, lihat bahwa Yesus memiliki sikap yang positif terhadap hukum yang berlaku, yang mengatur kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama. Lalu juga menunjukkan ketaatan kepada pemerintah dan ketaatan kepada otoritas religius. Gereja perdana taat kepada otoritas politik, tak pernah ada tulisan tentang tindakan yang melawan otoritas Roma. Paulus bahkan menekankan kewajiban hati nurani orang Kristen terhadap pemerintah. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Nah, dalam konsep seperti begini tidak berarti bahwa kita mengikuti begitu saja pemerintah, tapi harus selalu ada di dalam pengertian ini. Secara umum, perjanjian baru mendukung dan mewajibkan ketaatan kepada hukum manusiawi, asalkan ketaatan itu tak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi, apa yang dikatakan dalam oleh Paulus ini, Paulus menekankan kewajiban hati nurani orang Kristen terhadap pemerintah. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atas, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Nah, ketaatan semacam begini itu harus dihayati di dalam tak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kalau apa yang diperintahkan bertentangan dengan kehendak Allah, maka kewajiban untuk taat perlu ditanyakan. Nah, lalu terhadap otoritas religius, otoritas agama Yahudi diganti dengan otoritas gereja Kristen perdana. Nah, selanjutnya kita lihat pendasaran akal budi. Jadi secara akal budi, secara rasional, mau katakan bahwa adanya hukum manusiawi itu memang dibutuhkan. Nah, norma-norma sosial yang stabil merupakan hal yang mutlak bagi kehidupan bersama yang penuh damai. Ia bisa memecahkan banyak kasus, bisa menjamin hubungan manusiawi yang langgeng, dan mengurangi ketidakpastian tentang sikap orang lain. Lembaga yang sudah kokoh memerlukan pegangan.
kehidupan korporatif tak cukup hanya dilindungi hukum kodrat. Karena apa? Karena tuntutan terperinci hukum kodrat sering tidak cukup eviden dan jelas untuk setiap orang. Lalu selanjutnya, hukum manusia perlu untuk menetapkan norma tingkah laku konkret, terutama kalau hukum moral kodrati dapat dipenuhi dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, hukum manusiawi diperlukan untuk menjamin perlindungan bagi nilai-nilai yang sangat penting untuk kesejahteraan umum. Oke, selanjutnya kita lihat objek dan keadilan hukum. Pembuatan hukum manusiawi yaitu kepentingan umum. Jadi hukum manusiawi itu ada untuk mengatur atau menjamin kepentingan umum kesejahteraan bersama. Nah, kriteria bagi kesejahteraan umum adalah terwujudnya tujuan-tujuan objektif, individu dan sosial. Nah, tujuan objektif itu harus selaras dengan dan terarah kepada tujuan akhir. Setiap hukum memiliki objek hukum, apa yang mau dilindungi oleh hukum. Jadi maksudnya apa yang mau dilindungi oleh hukum dalam pengertian ini jelas adalah kebaikan bersama, kesejahteraan umum, kehidupan sosial yang aman, tentram, baik untuk semua orang. Selanjutnya, syarat-syarat hukum. Syarat hukum agar dapat mengikat adalah keadilan material hukum dan keadilan penerapan hukum. Berkaitan dengan keadilan material perlu dipenuhi beberapa hal berikut. Pertama, hukum mengikat kalau benar secara moral. Jadi hanya memerintahkan yang baik atau sekurangnya netral. Jadi tidak mungkin menyuruh sesuatu yang jahat dan kemudian kita katakan itu sebagai mengikat. Tidak. Jadi yang mengikat itu adalah memerintahkan yang baik, yang benar, atau sekurang-kurangnya netral. Nah, hukum harus tetap berada dalam wilayah yurisdiksi pembuat hukum. Otoritas negara tak mengeluarkan hukum liturgi. Jadi tidak mungkin DPR membuat hukum liturgi untuk gereja Katolik. Tidak. Yang berhak untuk membuat hukum liturgi Katolik ya orang Katolik sendiri. Nah, hukum harus tetap berada dalam wilayah yurisdiksi pembuat hukum. Otoritas negara tak mengeluarkan hukum liturgi misalnya. Harus memperhatikan keadilan distributif, pembagian beban dan hak menurut kemampuan dan kemungkinan. Jadi misalnya membagi beban, contoh distributif, membagi beban. Nah, tidak bisa kita katakan penjual sayur di pasar kita berikan pajak retribusi yang sama dengan orang yang berusaha di perhotelan misalnya, kan beda. Nah, sama-sama diberikan beban, atau toko-toko kecil tidak mungkin sama dengan supermarket misalnya, dalam hal pajak misalnya. Sama-sama diberikan beban, tetapi beda tingkatnya. Lalu selanjutnya, hukum tak boleh membatasi hak-hak tanpa alasan yang benar-benar penting. Atau sebaliknya, wajib membatasi kalau mengancam kepentingan umum. Jadi, tidak bisa membatasi hak, tetapi pada saat yang sama dia dapat dibatasi kalau memang demi kesejahteraan umum. Lalu selanjutnya, hukum harus mungkin secara fisik dan moral. Di luar daya dan kemampuan orang, hukum tak bisa diwajibkan. Ia diwajibkan sejauh yang bisa dilakukan. Hukum tidak bisa menuntut tindakan heroik. Jadi hukum itu mengatur kita karena kita bisa. Atau kita bisa berbuat yang lain dari apa yang diatur oleh hukum. Jadi hukum tak boleh membatasi hak-hak tanpa alasan yang benar-benar penting, ya, satu hal. Atau sebaliknya wajib membatasi kalau mengancam kepentingan umum. Lalu kemudian hukum harus mungkin secara fisik dan moral. Di luar daya dan kemampuan orang, hukum tak bisa diwajibkan. Ia diwajibkan sejauh yang bisa dilakukan. Hukum tidak bisa menuntut tindakan heroik. Jadi misalnya
Dikatakan mahasiswa SDFT jangan terbang. Nah, ini tidak mungkin karena memang pada dasarnya manusia tidak bisa terbang kecuali kamu jadi suanggi. Nah, ini baru bisa. Tapi suanggi kita tidak tahu terbangnya bagaimana. Jadi itu tidak mungkin hukum mengatur apa yang memang tidak bisa untuk dilakukan secara fisik oleh orang. Hukum harus melayani dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Jadi tekankan kembali adanya hukum untuk melayani dan bermanfaat untuk kehidupan sosial, kepentingan umum, kehidupan bersama, kesejahteraan umum. Nah, selanjutnya masalah tindakan batiniah. Bagi otoritas negara, tindakan batiniah menjadi soal karena yang dipentingkan adalah karakter eksternal. Nah, berkaitan dengan otoritas gereja, gereja tidak mengatur tindakan batiniah murni. Dijalankan akal dan kehendak, kecuali dalam hal memperjelas hukum ilahi atau campuran antara tindak internal dan eksternal. Nah, artinya dalam hukum itu ditetapkan sikap batin sebagai syarat keabsahannya. Nah, jadi misalnya kalau dalam hukum kanonik mengatur tentang misalnya perkawinan. Nah, jadi tidak hanya sikap lahiriah tetapi juga sikap batin diperlukan. Misalnya ketika suami istri depan altar mengatakan saya mencintaimu, itu bukan hanya bahasa mulut tapi memang bahasa hati. Nah, jadi lahir dari hati. Nah, kalau misalnya hanya mulut yang berkata sementara hati tidak, maka perkawinan itu menjadi tidak sah karena tidak dengan hati, karena terpaksa misalnya. Lalu tentang hukum yang tidak adil. Nah, pada dasarnya hukum yang tak adil tak mewajibkan. Jadi ingat, hukum yang tidak adil tak mewajibkan. Tetapi hukum yang tak adil ini bisa tetap mengikat atau mewajibkan orang kalau dibuat demi kepentingan umum, asalkan tidak menuntut yang jahat. Jadi rasanya hukum itu tidak adil, tetapi dia tidak menuntut yang jahat dan memang urgen, perlu untuk dilakukan. Dalam keadaan ragu-ragu atas keadilan hukum, hukum itu sah dan mewajibkan demi kepastian dan stabilitas sosial. Presumpsi dasar hukum adalah mewajibkan. Jadi dikatakan kalau dalam keadaan ragu-ragu atas keadilan hukum, hukum itu sah dan mewajibkan demi kepastian dan stabilitas sosial. Presumpsi dasar hukum adalah mewajibkan. Jadi selama tidak ada hal yang lain, hukum yang lain, maka kita melihat hukum itu cirinya adalah mewajibkan. Lalu selanjutnya dijelaskan tentang daya ikat hukum secara moral, kodrat dan dasar kewajiban moral. Nah, hukum mewajibkan hati nurani karena hukum itu secara mutlak perlu untuk kesejahteraan umum, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi hukum itu perlu untuk kesejahteraan umum karena manusia itu adalah makhluk sosial. Seorang manusia bergantung dari manusia lain untuk bisa tumbuh sebagai pribadi dan memenuhi panggilan pribadinya. Hukum manusia berakar pada kodrat manusia dan tujuan akhirnya tak ada hukum yang benar yang dapat bertentangan dengan hukum moral kodrati. Jadi hukum manusiawi dikatakan berakar pada kodrat manusia dan tujuan akhirnya. Jadi mau katakan dengan demikian tak boleh hukum manusiawi itu kemudian memiliki arah yang berbeda, dengan hukum kodrat. Bobot kewajiban moral. Setiap hukum yang adil mengikat nurani. Daya ikat moral hukum manusiawi tergantung dari tingkat kepentingan hukum itu bagi kesejahteraan umum. Daya ikat bukan berdasar pada otoritas pembuat hukum. Pembuat hukum tak sewenang-wenang. Hukum manusia mengabdi pada hukum kodrat dan Allah sendiri. Oleh karena itu di sini tak berlaku teori hukum penal
menerima sanksi pelanggaran hukum walaupun tak mengganggu kepentingan umum. Jadi di sini jelas daya ikat moral hukum manusiawi tergantung dari tingkat kepentingan hukum itu bagi kesejahteraan umum. Daya ikat bukan berdasar pada otoritas pembuat hukum. Hukum manusia mengabdi pada hukum kodrat dan Allah sendiri. Oleh karena itu di sini tak berlaku teori hukum penal, yang artinya menerima sanksi pelanggaran hukum walaupun tak mengganggu kepentingan umum. Selanjutnya pada bagian berikut ini keadilan pelaksanaan hukum dan epikeia. Nah, keadilan penerapan hukum berkaitan dengan pemakluman dan administrasi yang wajar. Apa syarat bagi pelaksanaan hukum? Pertama, undang-undang harus diumumkan sesuai dengan aturan di depan umum, mudah diketahui khalayak dan dapat dikenal atau dimengerti. Ada saat untuk penilaian atau kritik dari khalayak. Jadi, hukum itu supaya bisa dilaksanakan, sebelum dilaksanakan perlu adanya sosialisasi. Jadi undang-undang harus diumumkan sesuai dengan aturan di depan umum, mudah diketahui khalayak dan dapat dikenal atau dimengerti. Ada saat untuk penilaian atau kritik dari khalayak. Kemudian yang berikut, undang-undang tidak berlaku surut terlepas dari beberapa kesulitan. Menurut kodratnya, hukum diarahkan ke masa depan. Jadi kalau kita membuat sebuah hukum menyangkut kehidupan sosial, maka ingat ini, undang-undang tidak berlaku surut terlepas dari beberapa kekecualian. Menurut kodratnya, hukum diarahkan ke masa depan. Nah, selanjutnya undang-undang harus seragam dan tak boleh bertentangan. Jadi jangan sampai undang-undang yang satu berlawanan semangat dengan undang-undang yang lain. Nah, ini menjadi tidak produktif, tidak baik. Aturan hukum yang adil harus memperhatikan kesinambungan yuridis. Jadi tak boleh sering berubah-ubah. Perubahan yang besar pun dibuat kalau sungguh-sungguh perlu. Keadilan yuridis menuntut keserasian antara tindakan instansi resmi dengan peraturan yang ditetapkan. Otoritas membuat hukum harus konsekuen dan taat pada hukum yang dibuatnya. Tafsiran tidak dibuat sewenang-wenang. Jadi mau katakan misalnya pemerintah yang mengeluarkan sebuah aturan, mereka yang harus menjaga itu peraturan itu supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan di dalam pelaksanaannya. Jadi mau katakan kalau pemerintah mengatakan A, maka yang lainnya semuanya harus A. Jadi keadilan yuridis menuntut keserasian antara tindakan instansi resmi dengan peraturan yang ditetapkan. Otoritas membuat hukum harus konsekuen dan taat pada hukum yang dibuatnya. Tafsir tidak buat sewenang-wenang. Lalu pada bagian terakhir ini kita lihat tentang yang disebut dengan epikeia. Apa yang dimaksud dengan epikeia? Epikeia adalah tafsiran atas hukum manusiawi bukan menurut rumusan harfiah, melainkan menurut semangat yang melekat pada hukum itu. Dalam kasus batas yang tidak dapat diatur oleh hukum positif. Jadi katakan sini, epikeia adalah tafsiran atas hukum manusiawi bukan menurut rumusan harfiah, melainkan menurut semangat yang melekat pada hukum itu. Dalam kasus-kasus batas yang tidak dapat diatur oleh hukum positif. Epikeia bukan pelanggaran hukum karena ia justru mau mewujudkan maksud hukum yang dalam situasi tertentu tak bisa tercapai lewat hukum manusiawi. Jadi ia justru mempertahankan hukum batin tak tertulis yang berakar pada kodrat manusia lebih dari norma positif tertulis. Jadi katakan, jadi epikeia justru mempertahankan hukum batin tak tertulis yang berakar pada kodrat manusia lebih dari norma positif tertulis. Selanjutnya, dalam arti sempit, epikeia adalah tafsiran restriktif atas hukum otoritas privat terutama ketika berhadapan dengan kasus sulit.
dan tafsiran itu sama dengan maksud pembuat hukum. Juga bisa berarti pemberlakuan hukum pada bidang yang lebih sempit. Lihat contoh yang dibuat Yesus dengan aturan hari Sabat. Apakah Yesus melanggar hukum? Tidak. Nah, Yesus melakukan apa yang namanya epikeia ini. Nah, dia menafsirkannya secara khusus. Nah, jadi epikeia dapat dibenarkan karena pembuat hukum tidak mampu mengantisipasi semua situasi dan tak mampu merumuskan semuanya dalam hukum positif. Nah, tetapi untuk menerapkan epikeia harusnya diperhatikan hal berikut. Epikeia hanya berlaku untuk hukum positif. Kesulitan atau kerugian pemenuhan hukum lebih besar daripada keuntungan pemenuhan hukum. Jadi kesulitan atau kerugian pemenuhan hukum lebih besar daripada keuntungan pemenuhan hukum. Perlu meminta nasihat dan pertimbangan pihak lain terutama untuk pengecualian yang penting. Jadi kalau mau supaya ada pengecualian untukmu, maka sebelum itu minta nasihat dan pertimbangan orang lain yang lebih tahu. Misalnya, dalam kasus yang meragukan, seseorang dituntut untuk meminta pertimbangan atasan, kecuali kalau sulit dicapai. Nah, lalu yang berikut, epikeia tak dapat diterapkan pada hukum yang membatalkan tindakan atau yang menegaskan seseorang tak mampu menjalankan hukum. Nah, lalu selanjutnya terakhir, epikeia umumnya diterapkan dalam bidang privat, walaupun ada juga dalam bidang umum. Jadi hanya sekedar catatan bahwa penghayatan epikeia ini lebih banyak dalam bidang privat, pribadi, ketimbang bersama. Nah, walaupun ada juga dalam bidang umum, kehidupan bersama. Nah, oke, sobat-sobat, kita sampai di sini dulu pertemuan kita tentang hukum manusiawi. Semoga sedikit penjelasan ini membantu para sobat, saudara untuk lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan hukum manusiawi. Ingat, hukum manusiawi terkait dengan kesejahteraan umum. Nah, jadi ketika kita mengatakan tentang hukum manusiawi, kita bicara tentang hukum yang ada karena kita adalah makhluk sosial, dia menjamin kebersamaan, kehidupan sosial, kesejahteraan umum. Sekian materi kita untuk kali ini, semoga bermanfaat untuk perjalanan hidupmu. Terima kasih.